Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi kembali bersama gue Ega Pratama. Tentunya channel gue Ega Pratama official. Sagittarius. Kita nggak ada habis-habisnya ketika kita bahas Sagittarius ya. Karena banyak hal yang Sagittarius suka dan banyak hal juga yang Sagittarius rasakan, apalagi dirahasiakan. Sagittarius memiliki indera atau insting yang sangat luar biasa. Mungkin zodiak kalian juga sama ya, tapi ya, aku gak akan bahas zodiak lain. Aku hanya membahas Sagittarius ya. Sorry guys kalau kameranya agak gelap ya, karena pencahayaannya kurang lah. Ya, gak apa-apa lah. Penting kita bikin video. Kita niatkan untuk menghibur kalian. Jadi mohon maaf jika ada kekurangannya ya. Jadi enjoy aja. Oke. Kali ini aku akan bahas secara universal, secara seksama, secara keseluruhan Sagittarius. Yang kali ini akan kubahas ya banyak banget tentang pembahasannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. So guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya channel gue Ega Pratama official. Sagittarius memiliki jendelanya sendiri. Sagittarius memiliki impiannya sendiri. Sagittarius memiliki jalan pemikiran sendiri. Dan Sagittarius memiliki dunia sendiri. Bahkan Sagittarius tidak akan bisa tertembus ataupun tidak pernah bisa terduga apa yang akan Sagittarius lakukan oleh orang lain ataupun orang yang nggak mengenal Sagittarius. Terus Sagittarius penuh dengan keajaiban karena Sagittarius melepaskan semua yang ada di dirinya hanya kepada satu tujuan. Sagittarius mempercayai karma, mempercayai keajaiban, mempercayai hukum alam. Ya sebabnya Sagittarius selalu berjalan dengan natural, dengan sendirinya, tapi dengan pemikiran Sagittarius tentunya ya guys. Dan apa sih bang kelemahan Sagittarius? Apakah seperfect itu? Jelas enggak sama sekali. Sagittarius, mungkin aku akan bahas kelemahan Sagittarius secara satu sisi aja. Ini menurut aku, dan maaf jika ada salah kata ataupun enggak sama dengan apa yang kalian lakukan ataupun enggak sama dengan apa yang kamu jalani untuk sama Sagittarius ya. Aku minta maaf sebelumnya. Oke, lanjut aja. Sagittarius memiliki keseimbangan yang sangat luar biasa. Sagittarius bisa menyembunyikan apa yang permasalahan Sagittarius di depan umum. Sagittarius juga bisa melakukan apa yang dia inginkan, sekaligus pemikirannya tidak akan bisa tertebak orang lain. Tapi kelemahan Sagittarius adalah dirinya sendiri. Boom. Kenapa bang dengan dirinya Sagittarius? Ya, Sagittarius memiliki banyak kelemahan di dirinya sendiri yang mungkin banyak orang yang nggak sadar ataupun banyak orang yang mencari-cari menggali-gali kelemahan Sagittarius, tetapi pada kenyataannya Sagittarius memiliki kelemahannya pada dirinya sendiri. Contohnya, Sagittarius tipikal orang yang menyendiri, tipikal orang yang nggak suka keramaian, tipikal orang yang benar-benar menjauhi dari keramaian. Tapi ada kalanya Sagittarius butuh namanya teman untuk sada tawa. Ada kalanya Sagittarius butuh yang namanya komunikasi sesama lawan jenis dan lain sebagainya. Kenapa bang seperti itu? Karena Sagittarius tipikal zodiak yang mungkin salah satunya egois juga. Menurut aku Sagittarius memiliki keegoisan sangat luar biasa, besar banget. Aku sendiri pun merasakan seperti itu. Aku selalu memasakkan kehendakku, sudut pandangku yang mungkin benar, yang mungkin nggak salah dan nggak meleset, tapi kenyataannya kita nggak bisa mewarnai dunia ini dengan kebenaran. Kita nggak pernah bisa mewarnai dunia ini dengan namanya kejujuran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita aja menciptakan dunia ini dengan warna-warni, dengan caranya tersendiri, dengan semua makhluk ciptaannya, dengan benar-benar ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, ada yang zolim, ada yang fitnah dan lain sebagainya. Jadi warna-warni, itulah keindahan dunia sesungguhnya. Tapi bukan bermaksud untuk kita tidak harus berbuat baik ya. Ini nggak bermaksud seperti itu. Yang di sini aku akan bahas adalah Sagittarius kelemahannya adalah diri sendiri, karena Sagittarius cenderung egois,
banget egois, keras kepalanya banget keras kepala. Meskipun dia tipikal zodiak yang mudah bergaul, terus pandai memikat seseorang, membuat orang lain tuh kagum dengan dirinya, membuat orang lain tuh seakan-akan segan dengan dirinya. Sagittarius tuh bisa banget melakukan hal itu. Tetapi di balik itu semua, Sagittarius tuh kesepian. Sagittarius tuh bener-bener butuh yang namanya hiburan, canda tawa, gurau, dan menjadi badut. Itulah sebabnya ketika seorang introvert Sagittarius bertemu dengan teman-temannya di masa lalunya, dia mungkin lebih menikmati perannya menjadi badut ataupun orang yang bisa membuka obrolan itu. Karena menurut Sagittarius, kebahagiaan adalah energi dia. Sagittarius, kebahagiaan adalah energi kamu. Dan kenapa kebahagiaan? Ini adalah sudut pandang aku ya. Karena ketika seseorang Sagittarius mencari pendamping, yang dilihat mungkin kecantikan ataupun ketampanan itu nomor 2. Yang pertama adalah kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan seberapakah orang itu pantas untuk Sagittarius. Bukan berarti Sagittarius itu nggak mau namanya duka, nggak mau namanya kesedihan, dan nggak mau namanya penderitaan. Bukan seperti itu. Melainkan Sagittarius tuh ingin merasakan kebahagiaan dari orang lain, dan mungkin yang Sagittarius akan pilih orang itu. Dan ketika kebahagiaan itu sudah tersalurkan satu sama lain, maka Sagittarius dengan sendirinya akan menyerap namanya duka, terus menghapus yang namanya kesedihan, menghapus dengan namanya capek di diri kamu yang dekat dengan Sagittarius ya. Sehingga ketika kamu jalan dengan Sagittarius, rasanya itu bener-bener tenang, bener-bener nyaman, bener-bener ya intinya kayak nggak ada beban dan nggak ada masalah. Seketika masalah itu hilang gitu aja ya. Dan ini bukan ke semua pasangan Sagittarius ya guys, karena menurut aku Sagittarius juga bisa membalikan itu semua, tergantung dengan kalian pasangannya Sagittarius. Bagaimana sih kalian memperlakukan Sagittarius? Bahwa Sagittarius tuh bisa banget menjadi orang yang nggak peduli sama sekali, nggak peka sama sekali, egoisnya ke pasangan pun sangat besar sekali, dan nggak pernah mau mengalah. Ketika hal itu sudah kamu dapatkan, berarti kamu sudah dalam zona merah Sagittarius. Bisa-bisa Sagittarius pergi, bisa-bisa Sagittarius tuh menghilang. Ya bukan karena Sagittarius tuh ada gebetan lain, ada cewek ataupun cowok lain, bukan itu guys. Karena dari kamu sendiri, kamu yang memulai kepercayaan Sagittarius retak, sehingga Sagittarius tuh masih meragukan kamu lagi. Pantas gak sih kamu dipercaya oleh Sagittarius? Karena Sagittarius memilih pasangan itu bukan karena perfect kecantikan, itu emang nomor 2. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana sih kamu bisa mengolah emosi Sagittarius. Karena apa? Sagittarius juga akan mengolah emosi kamu. Sagittarius itu bisa banget menjadi orang yang bisa melengkapi, have fun, bisa tahu situasi kamu, bisa benar-benar nggak pernah kamu bayangkan mendapatkan orang seperti Sagittarius. Sagittarius tuh bisa banget menjadi seorang yang berwarna, bisa menjadi tokoh yang kamu inginkan. Sagittarius bisa melakukan seperti itu. Tapi ya ingat kembali, Sagittarius juga bisa menjadi seorang yang paling jahat yang pernah kamu ketahui ataupun nggak pernah kamu kenal, yang tiba-tiba menjadi orang yang sangat asing banget ya. Itulah kelemahan Sagittarius. Kelemahan Sagittarius ada pada dirinya sendiri. Sagittarius, seperfect apapun kalian, sesempurna apapun pemikiran dan logika kalian, kalian masih merasakan kesendiriannya saat amat luar biasa. Kalian masih berandai-andai. Ketika kalian punya pasangan, kalian bisa bercanda, tawa, terus bisa gurau, terus bisa benar-benar saling melengkapi. Itu hanya andai-andai kalian saja untuk saat ini, karena susah banget mencari orang seperti itu. Mungkin ketika kamu sudah dibohongi sekali, Sagittarius itu udah akan retak kacanya. Jadi ya mungkin sulit lagi untuk Sagittarius percaya lagi sama kamu. Ya gak heran sih ketika Sagittarius ketika sudah dibohongi oleh pasangan ataupun gebetannya, Sagittarius lebih memilih menghindar. Karena menurut Sagittarius ya,
menurut Sagittarius, ketika kamu sudah bisa berbohong, ketika kamu benar-benar mempermainkan Sagittarius, sudah awalnya saja mempermainkan Sagittarius, pasti endingnya akan sama. Pasti endingnya kamu yang selalu ingin menang, kamu yang selalu ingin dimaafkan tanpa melihat situasi Sagittarius. Karena kamu tahu mungkin Sagittarius sifatnya pemaaf juga. Karena Sagittarius tuh nggak enakan juga. Kamu tuh tahu seperti itu. Jadi kamu memegang senjata itu untuk diri kamu dan pembela diri kamu sendiri. Ya udah, maka Sagittarius lebih baik menghindar. Karena Sagittarius juga tahu ketika kamu sudah benar-benar ada di hati Sagittarius dan kamu menyakiti Sagittarius, daripada Sagittarius mengulangi hal yang sama, lebih baik menghindar. Karena itu yang lebih baik dari pilihan terbaik yang pernah ada. Ya itu sih, itu adalah rasa sakit, itu adalah kelemahan Sagittarius pada dirinya sendiri. Ya mungkin video kali ini cukup sekian ya, karena masih banyak banget pembahasan tentang diri Sagittarius. Mungkin masih serempet-serempet sama dengan video-video aku sebelumnya. Jadi terus tonton konten-konten aku. Ini adalah vlog berkedok cerita. Jadi nikmati aja prosesnya, nikmati ada ceritanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel aku, Ega Pratama Official. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku juga minta maaf ketika kamu nggak paham dengan isi konten aku, dan aku minta maaf banget jika ada kekeliruan ataupun informasi yang salah menurut kamu. Aku minta maaf ya. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu, dan aku hanya bisa melakukan apa yang menjadi batasanku. Aku tidak bisa melebihi batasan karena itu bukan tugasku. Aku hanya bisa berusaha. Oke? Jadi thank you untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe, dan share juga. Thank you untuk kalian semua yang selalu support dan selalu menunggu konten-konten aku. Dan thank you untuk kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Bagaimana sekurangnya channel ini kamu telah mensupportnya. Jadi aku berterima kasih banget. Semoga bisa kembali kebaikannya ke diri kamu sendiri. Amin Allahumma amin. Karena aku tidak bisa membalas apapun, hanya Tuhan lah yang bisa membalas apapun, yang bisa membalasnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Rans Sagittarius.